Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiatul Azizah dengan nomor NIM 203180231. Saya dari kelas PGMIG. Di sini saya akan membahas materi mengenai dimensi gender sosial inklusi dalam pendidikan. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan, kita perlu mengingat kembali pengertian dari gender. Gender merupakan sifat yang melekat pada diri manusia yang dilihat dari segi sosialnya. Gender lebih berkaitan dengan istilah maskulin maupun feminim, sehingga dalam gender, perbedaan dalam diri manusia tidak hanya pada jenis kelaminnya, yaitu laki-laki maupun perempuan, namun dipengaruhi oleh tingkat sosial, keadaan sosial, maupun budaya yang terdapat pada lingkungan sekitar. Gender memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan, karena semua manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan gender dalam ranah pendidikan sendiri, salah satu cara untuk mengatasi yaitu dengan diterapkannya konsep pendidikan inklusi. Sebenarnya apa sih pendidikan inklusi itu dan apa peran pendidikan inklusi dalam gender? Kata inklusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to include, inclusion, dan inclusive, yang berarti mengajak masuk atau mengikut sertakan. Maksudnya di sini adalah merangkul ataupun menghargai setiap individu yang memiliki berbagai perbedaan, seperti adanya perbedaan latar belakang, jenis kelamin, usia, budaya, karakteristik, maupun lain dan sebagainya. Pendidikan inklusi sendiri merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah-sekolah terdekat pada kelas biasa bersama-sama dengan anak-anak di usianya. Pendidikan inklusif merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam proses pembelajaran. Tujuannya di sini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk ikut belajar bersama anak-anak normal tanpa adanya diskriminasi di dalamnya dan menekankan pada keanekaragaman. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini disebut sebagai sekolah inklusif, di mana sekolah inklusif adalah sekolah biasa atau reguler yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk ikut belajar di dalamnya dan tetap memberikan pelayanan yang layak sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dalam dimensi gender sosial inklusi, karakteristik pendidikan di dalamnya yaitu dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Selain itu juga untuk menghargai semua perbedaan yang dimiliki oleh semua peserta didik. Nah, pada sekolah anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sekolah segregasi, yang kedua sekolah terpadu, dan yang ketiga sekolah inklusi. Sekolah inklusi di sini merupakan pengembangan dari konsep sekolah terpadu, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada anak peserta didik untuk bersekolah di sekolah umum. Integrasi gender sosial inklusi dalam pendidikan yaitu dengan pelaksanaan pendidikan inklusif, yang merupakan bentuk pemerataan dan wujud nyata pendidikan tanpa adanya diskriminasi untuk semua anak dalam mengenyam pendidikan yang sama. Dalam hal ini, pendidikan inklusif juga perlu adanya pengembangan kurikulum yang sesuai dengan konsep pendidikan inklusif. Nilai-nilai kesetaraan gender yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum antara lain
menghargai kemajemukan demokrasi, dan antara laki-laki dan perempuan ini perlu adanya persamaan hak, perbedaan fisik, partisipasi, keadilan, kerjasama, dan yang terakhir adanya kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Salah satu strategi yang dilakukan sebagai bentuk pengintegrasian gender dalam pendidikan adalah dengan penerapan pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan, yang juga disebut sebagai PUG pendidikan. Salah satu contohnya adalah dengan perencanaan pembelajaran sesuai dengan responsif gender. Penerapan sekolah inklusif tidak selalu berjalan dengan mulus. Hingga saat ini masih banyak sekali pro kontra yang terjadi dalam penerapan sekolah inklusif. Yang pertama, mengenai pemahaman inklusi dan implikasinya. Masih banyak yang belum paham mengenai konsep pendidikan inklusi, dan banyak yang berpendapat bahwa seharusnya anaklah yang mengikuti sistem sekolah. Selain itu juga implementasi pada pendidikan, banyak guru yang masih kurang proaktif dan ramah pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga orang tua banyak yang komplain dan juga terjadi anak yang berkebutuhan khusus ini sebagai bahan olok-olokan. Selain itu, pro kontra yang terjadi antara orang tua dan guru yang menyebabkan sekolah reguler ini tidak sesuai untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. 2. Mengenai kebijakan sekolah. Masih banyak kebijakan sekolah yang tidak memihak pada prinsip pendidikan inklusi. Selain itu, prosedur penerimaan peserta didik masih banyak yang menerapkan sistem persaingan atau kompetitif. Pemangku kebijakan sekolah juga masih banyak yang khawatir jika citra sekolahnya akan menurun jika menerapkan sistem pendidikan inklusi. Dan yang terakhir juga banyak kebijakan yang kurang tepat pada penerapan konsep pendidikan inklusi. Yang ketiga, pada proses pembelajaran. Masih banyak proses pembelajaran yang tidak dilakukan secara koordinasi. Dalam hal ini, guru masih banyak yang kesulitan dalam penerapan proses pembelajaran. Selain itu juga karena keterbatasan fasilitas sekolah yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan para siswa, sehingga masih banyak proses pendidikan yang tidak sesuai dengan target kurikulum kesetaraan gender. Yang keempat, mengenai kondisi dari guru. Masih minimnya pengetahuan guru pada sekolah reguler pada konsep pendidikan inklusi menyebabkan guru juga kurang memahami cara menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini juga menyebabkan kurangnya proaktif guru dan sikap ramahnya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir adalah sistem dukungan. Penerapan sekolah inklusi memerlukan dukungan dari semua aspek pendidikan. Namun dalam hal ini, para pemangku kebijakan masih kurang memahami konsep gerakan pendidikan untuk semua. Selain itu, peran semua aspek pendidikan juga diperlukan dalam pelaksanaan sekolah inklusi. Tapi, kenyataannya, peran dari semua aspek ini sangat minim. Terlebih, keterlibatan orang tua yang merupakan peran yang cukup penting untuk kesuksesan pendidikan inklusi. Sekian diskusi mengenai dimensi gender sosial inklusi dalam pendidikan. Tentunya masih banyak sekali hal yang belum dibahas dalam video ini. Jika ada kurangnya atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada diskusi perkuliahan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.